atau ada dukungan dari tokoh-tokoh yang memang, dianggap oleh rakyat sebagai tokoh-tokoh bangsa yang bisa, mendesak, parlemen dan, ketokohan pemimpin hari ini untuk berpikir ulang gitu, untuk memaksakan skenarionya. Makanya saya pernah usulkan Mas Indra, ada pertemuan, tapi ini bukan Henry Satrio yang menginisiasi harusnya. Walaupun, saya juga senang juga tuh kalau itu kejadian, saya Hmm. mengusulkan ada pertemuan 4 tokoh itu, Ibu Megawati Soekarnoputri. Halo semuanya, kita jumpa lagi di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Saya Indra Karismiaji kembali menemani Anda. Dan kali ini kita kehadiran pengamat politik yang luar biasa, sekaligus juga dosen ilmu politik, Bang Henry Satrio. Apa kabar, Bang? Baik-baik Mas Indra, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih mau mampir ke Sinau. Kita mau belajar tentang ilmu politik, kita mau belajar tentang demokrasi. Nah, saya ini mau bertanya nih ke Bang Hensat sebagai dosen ilmu Jangan lah, politik. kalau kalau ilmu politik mah jangan, ini udah kacau balau nih, kocar-kacir teorinya. Kan justru itu nih, saya ketemu banyak dosen, ketemu banyak guru besar, itu yang sekarang itu bingung gitu. Terus mau ngajar apa? Karena apa yang teorinya, apa prakteknya di Indonesia itu beda semua. Apa memang kita punya teori baru yang harus kita riset? Jadi Indonesia punya teori baru yang layak untuk diangkat ke tingkat dunia, atau ini sekedar kengawuran aja nih? Mungkin Bang Esat komentar itu dulu deh. Ya, akhirnya kan kalau kemudian ada fakta dan kejadian ya, sebetulnya itu tinggal diformulasikan aja, benar atau tidaknya gitu. Tapi yang jelas begini, pada saat kita kan saat ini kan mendefinisikan pemimpin itu kan yang memiliki suara 50% plus satu. Ya. Maka dengan definisi 50% plus satu itu, dan bila tetap digunakan, maka kejadian seperti hari ini itu akan terjadi terus. Jadi artinya siapapun orang yang akan maju ke dalam kontestasi demokrasi, karena ada konsepsi 50% plus satu itu, akhirnya memaksakan apapun caranya dengan 50% plus satu itu harus ditempuh, gitu. Supaya eh, kan hasilnya, maksud saya gini, kan tujuannya adalah 50% plus satu. Maka dengan cara apapun itu akan dilakukan supaya mendapatkan 50% plus satu itu. Nah, caranya macam-macam gitu, mau dibuat mahal, dibuat melelahkan, dibuat berantakan, itu juga bisa semua gitu dengan 50% plus satu. Yang penting dapatlah suaranya. Dan kemudian yang kedua, karena definisinya adalah angka, pemimpin adalah yang memiliki 50% plus satu itu, maka kita sebagai rakyat Indonesia juga harus rela tuh dipandang sebagai angka-angka gitu oleh kontestan dan calon penguasa. Mas Indra satu suara, Hensat satu suara, selalu aja dihitungnya bukan Mas Indra sebagai sosok manusia, tapi dilihatnya hanya sebagai angka saja. Hmm. Maka kalau dilihat sebagai angka ya akhirnya kita sebagai rakyat dicari itu oleh negara ya hanya 5 tahun sekali gitu, dari jam 7 sampai jam 1 lah ya, atau jam 2 Ya. jam 8 sampai jam 1 siang itu. Pada saat suaranya dibutuhkan gitu. Setelah suaranya nggak dibutuhkan, ya itu soal nanti lagi, belakangan beda lagi ceritanya, kira-kira begitulah. Nah, itu kenapa kita, apakah memang desain para pendiri bangsa itu memang maunya seperti itu, Bang? Atau ada
ada satu peristiwa yang membuat kita salah jalan atau gimana sebetulnya? Enggak, jadi memang kan kita berkembang terus ya, sistem politik kita itu. Dari konsepsi, yang ada di sila keempat, apa namanya, musyawaratan perwakilan gitu ya, Ya. tapi kemudian, berkembang menjadi demokrasi. Nah ternyata, dalam rangka menuju atau menggunakan sistem demokrasi ini, kita juga masih tertatih-tatih. Jadi artinya, eee, ya rakyat memang akhirnya walaupun berdaulat akan suaranya masing-masing, tapi juga rela gitu suaranya ditukar dengan, barang-barang tertentu gitu ya untuk penambahan. Jadi, suara itu ya juga bisa diartikan tujuan-tujuan pragmatis gitu sehingga, hal-hal seperti ini tuh, terjadi. Itu kalau Mas Indra lihat nanti di undang-undang, syarat-syarat menjadi calon presiden itu, nggak ada tuh software-nya atau tentang software itu sedikit sekali lah. Apa, cinta terhadap tanah air kalau nggak salah begitu-begitu aja, tapi tidak ada tentang, eee, etika, tentang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan itu nggak ada. Justru yang ada itu sifatnya administrasi tuh dari 20 poin itu, termasuk misalnya punya NPWP gitu. Hmm. Jadi nggak ada saringannya. Nah ditambah lagi kemudian, keputusan memimpin itu disodorkan oleh, eee, partai politik, kita yang tinggal milih gitu. Jadi kayak ke rumah makan aja, kita kan nggak bisa milih makanannya ada apa aja kan, tapi kita hanya milih makanan yang tersedia aja gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalnya kita minta telur ceplok aja nggak semua rumah makan oke tuh dengan permintaan kita, nambah telur ceplok. Misalnya gini maksud saya, kita masuk ke sebuah, restoran, misalnya ini karena Mas Indra pakai topi Bali, tempong deh, nasi tempong yang di Bali itu kan. Hmm. Nah, itu kan, eee, masakannya udah ada tuh, ada lele, ada ayam goreng, tapi kan kadang-kadang juga kita pengen, "Aduh saya pengen telur ceplok." Itu agak susah tuh mintanya tuh, padahal, wajannya ada, telurnya juga tinggal beli gitu. Nah ini Hmm. sama nih, memilih presiden juga kita disiapkan aja oleh partai politik, adanya yang ini, Hmm. silahkan dipilih gitu. Dan kemudian, kalau kita mengacu ke pemilihan presiden yang sekarang itu kan ada skenario-skenario yang kemudian dijalankan. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan skenario-skenario itu, memang sudah dibuat. Waktu itu Andi Wijayanto kan sudah membocorkan skenarionya Pak Jokowi ya, bahwa, apa namanya, Prabowo Gibran menang pilpres, Mhm. kemudian, PSI lolos parlemen, PDI Perjuangan suaranya turun. Nah, dari 3 skenario itu kan 2 sudah terlaksana. Hmm. Yang PSI, lolos parlemen, itu aja yang gagal, tapi di beberapa kota kan dia berhasil menembus, DPRD lagi gitu. Nah, Ya. skenario-skenario itu akhirnya kan kita juga bertanya dengan kondisi yang sekarang ini, apakah, eee, skenario-skenario itu juga menimpa calon-calon presiden yang lain, misalnya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Sebab begini kan, waktu itu kan ada kejadian luar biasa di, eee, kubu 01 misalnya. Pada saat, piagam ditandatangani oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS akan mengajukan seorang Anies Baswedan gitu. Nah, itu kan menurut saya di luar skenario tuh bahwa Anies Baswedan sudah firm menjadi Ya. calon presiden. Nah, kemudian tinggal dicari wakilnya. Karena di sana ada Demokrat dan namanya PKS juga legowo, maka, eee, AHY lah yang menjadi, bulan utama. Nah, saya yakin ada peristiwa bila memang jadi Anies Baswedan dan AHY, itu di luar skenario politik yang sudah disiapkan penguasa. Hmm. Maka, sangat mungkin di September 2023 itulah titik baliknya, pada saat Nasdem, Pak Surya Paloh, PKB, Caimin ketemu dan memutuskan mereka berdua bahwa, eee, cawapresnya Anies Baswedan itu adalah Muhaimin Iskandar, tanpa berbincang dulu dengan Demokrat.
tanpa berbincang dengan PKS, bahkan tidak ngobrol dulu tuh sama Mas Anies, itu sudah diputuskan dulu kan, sudah diputuskan. Kemudian Anies dipanggil, wakilnya adalah Caimin, terus Mas Anies menerima itu, gitu. Hmm. Menerima itu sempurna tiketnya gitu, tapi di hari penerimaan itu menurut saya, gelombang atau gelombang gerakan perubahan secara elektoral otomatis mati tuh hari itu. Karena kenapa? Oposisinya tidak solid dan, eee, bisa saja hari itu disimpulkan bahwa, rezim penguasa itu sudah berhasil membuat partai politik oposisi itu keikutsertaan dalam pilpresnya nggak signifikan lagi gitu. Kenapa saya katakan nggak signifikan? Karena PKS, itu tidak terlalu signifikan lagi karena PKB dan Nasdem kalau dijumlahin itu udah sesuai itu untuk threshold. Jadi mereka berdua tanpa PKS sudah cukup gitu. Makanya waktu di Surabaya ada deklarasi, PKS-nya nggak ikut gitu. Eee, PKB sama Nasdem juga cukup. Nah itu yang pertama ya. Nah kemudian Demokrat juga masuk ke KIM, tanpa ada Demokrat, Prabowo bisa maju tuh, karena sudah cukup juga threshold-nya. Nah, Hmm. apakah semua itu skenario dari awal? Ya, kalau benar hipotesa saya bahwa sejak September 2023 itulah, gelombang gerakan perubahan secara elektoral sudah berhasil dimatikan oleh rezim Hmm. karena, PKS dan Demokrat terpisah, tidak dalam satu barisan lagi, maka wajar kalau kemudian, rezim ini konsentrasinya adalah bagaimana menahan laju Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu makanya salah satu yang paling populer kan gerakannya adalah, begitu Ganjar Pranowo pergi meninggalkan satu daerah, Pak Jokowi masuk ke daerah itu. Misalnya Ganjar ke NTT, Ya. Ganjar berangkat, Pak Jokowi masuk situ. Hmm. Ganjar sampai Papua, Ganjarnya terbang lagi, Pak Jokowi masuk situ. Termasuk sampai di Banyumas, di Jawa Tengah ya. Begitu juga gitu pola-polanya. Jadi skenario itu apakah, memang demikian jadi skenarionya. Jadi Pak rezim ya, itu hanya tinggal kemudian berkonsentrasi, menghadang laju Ganjar Pranowo Mahfud MD. Karena dengan matinya gelombang gerakan perubahan, di awal dengan, mengkocar-kacirkan oposisi, itu, sudah selesai. Jadi artinya sudah bisa ditakar tuh kekuatan Anies Baswedan nanti sebagai gelombang perubahan itu paling berapa persen. Nah, walaupun kemudian ada peningkatan suara, dan kursi ya di partai-partai pengusung, eee, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, tapi yang signifikan naik itu adalah suaranya Nasdem, PKB saja gitu. PKS kan hanya 3 kursi kalau saya nggak salah penambahannya. Tapi kalau PKB dan Nasdem itu masing-masing 10 kursi. Ya. Jadi, semuanya itu menurut saya sudah, diskenariokan oleh Pak Jokowi, makanya saya berani mengambil kesimpulan bahwa Pak Jokowi ini jenius banget gitu. Dia, mensiasati, kondisi politik ya dengan cerdasnya, termasuk juga berhasil 2 periode dari PDI Perjuangan. Jadi emang ini orang jenius gitu. Nah kalau kemudian, gimana nanti ke depannya? Apakah, Pak Prabowo akan independen atau tidak? Nah, kalau dengan skenario yang sudah disiapkan Pak Jokowi, maka saya yakin seorang Jokowi juga sudah mengukur tuh sampai di mana, Hmm. Pak Prabowo, sampai di mana, kondisi-kondisi politik lain gitu. Walaupun saya menilainya sangat mungkin juga ada ketua-ketua umum partai politik atau partai-partai politik yang berusaha menjaga independensi dari partai politiknya. Kenapa saya katakan demikian gitu ya, begitu selesai pileg, kemudian gonjang-ganjing muncul misalnya, ketua umum PKB,
Muhammad Iskandar akan didongkel dari kursi ketua umumnya, kemudian Erlangga Hartarto juga akan didongkel dari kursi ketua umumnya gitu. Nah ini kan aneh gitu. Kenapa aneh? Karena Muhaimin Iskandar itu berhasil membawa berhasil membawa PKB menambah kursi 10 di DPR. Jadi artinya itu sebuah prestasi yang luar biasa. Bahkan Golkar itu menjadi peringkat kedua di bawah PDI Perjuangan dan hanya terpaut beberapa kursi saja gitu. Dan di beberapa tempat perolehan suara Golkar itu luar biasa. Misalnya di Jawa Barat, Dapil 1 ya yang ada istrinya Kang Emil itu dia berhasil dapat 2 suara, Hmm. 2 kursi maksud saya, mendapatkan 2 kursi mengalahkan PKS misalnya. Jadi, dari kenyataan bahwa Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar itu berprestasi di dalam pengelolaan partai karena penambahan kursi yang signifikan, justru desas-desusnya itu akan didongkel, diganti gitu, PKB, desas-desusnya akan, Caimin akan melawan Gus Yakut, Menteri Agama, dan Gus Ipul ya, bupati, kemudian mantan wakil gubernur Jawa Timur. Itu yang desas-desusnya disiapkan untuk melawan Caimin. Sementara Erlangga Hartarto harus menghadapi Jokowi gitu desas-desusnya. Nah, saya bilang sama teman-teman di Golkar kalau ADART-nya saat cuma bilang menghadang Jokowi hanya dengan ADART Golkar, itu menurut saya sih lebih baik dari awal menyampaikan selamat datang Pak Jokowi dengan riang gembira. Karena urusan ADART ini mudah sekali diubah karena nggak mesti melalui MK, yang melalui MK aja kocar kacir tuh akhirnya jadi apalagi cuma ADART yang cuma dengan kesepakatan para pemimpin-pemimpin DPD-DPD di seluruh Indonesia itu bisa diubah gitu si ADART-nya. Nah itu kan fenomena tuh jadi Mas Indra skenario-skenario itu belum selesai. Maka sebetulnya untuk bisa mematahkan skenario itu ya harus ada skenario-skenario baru, skenario kagetan yang tidak diperhitungkan. Misalnya bila kemudian untuk menjaga independensi pemerintahannya Pak Prabowo mundur dari jabatan Menhan misalnya. Nah itu skenario baru tuh karena akhirnya dia menjadi independen dan tidak menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Itu kalau dia berani mundur ya kan kalau dia secara rekapitulasi kan de facto-nya Prabowo sudah menang ya sebagai calon presiden. Jadi harusnya dia berani tuh mengambil keputusan itu gitu. Kan presiden lebih tinggi dan lebih dahsyat ya jabatan itu dibandingkan menteri gitu. Makanya harusnya sih dia sekarang ini sudah mengundurkan diri dan independen gitu sebagai presiden secara de facto atau mungkin dia menunggu penetapan KPU kalau kemarin kan baru pengumuman pemenang rekapitulasi ya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan nggak ada yang berubah dari hasil yang baru kemudian ditetapkan. Misalnya setelah ditetapkan kemudian dia mundur, ya itu akan menarik konsultasinya karena skenario-nya tidak diperkirakan. Sama misalnya bila ada manuver-manuver politik dari rakyat Indonesia sendiri yang memang menolak kecurangan-kecurangan itu. Nah, satu lagi nih Mas Indra, kecurangan apa kan ini kan banyak sekali pihak-pihak yang menyangka bahwa atau menuduh ya bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, guru besar, kemudian ya masyarakat sipil lah yang bersuara tegas dan tajam kepada rezim tentang pengelolaan atau pelaksanaan pemilu itu dianggapnya hanya untuk pemenangan Anies atau kemenangan Ganjar. Jadi cuma gara-gara Anies kalah dan Ganjar kalah. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan kekalahan, tapi ini ada kaitannya dengan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran etika. Makanya saya bilang, saya sempat 3 minggu sebelum pencoblosan, saya mengusulkan kalau memang baik 01 maupun 03 sudah menemukan
ada indikasi kecurangan TSM, Hmm. sebaiknya mundur saja 01 dan 03 dari kontestasi Pilpres. Memang pidana, tapi buat apa, berusaha untuk, demokrasi yang sebenarnya tidak ada gitu. Nah, tapi kan, akhirnya tetap ikut dan hari ini hasilnya seperti yang kita sudah tahu. Nah, Ya, itu terlambat kalau mundur sekarang karena pertandingannya sudah selesai. Jadi memang ya udah selesai ya nggak ada pertandingan lagi. Jadi kalaupun mundur ya nggak akan mengubah apa-apa justru. Gitu Mas Indra. ada berapa pertanyaan nih, Bang Hensat. Yang pertama, kalau benar seperti yang Bang Hensat sampaikan, eh, lajunya arus perubahan itu sudah diredam dari awal oleh Pak Jokowi. Kenapa kalau memang begitu butuh politisasi bansos yang luar biasa, butuh mobilisasi aparat yang luar biasa dalam pemilu ini? Itu yang kita semua lihat ya kan gitu. Kalau memang sudah sesuai dengan skenario tadi, Itu gitu. dugaan-dugaan ya Mas Indra ya. Hmm. Aparat bansos itu kan sampai nanti sidang MK tuh kita menyebutnya dugaan-dugaan aja. Ya. Eh, karena Pak Jokowi pernah terkejut dengan kejutan yang diberikan oleh rakyat. Kejutannya apa? Salah satu contohnya ya di Jakarta. Itu Mhm. semua lembaga survei sudah menganggap Ahok menang, tapi ternyata di hari itu pada saat pilkada berlangsung, rakyat Jakarta memberikan suara yang berbeda. Nah, dia tidak ingin ada kejutan-kejutan itu lagi, maka harus all out dalam memenangkan Pak Prabowo. Menurut saya ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu termasuk calon presiden yang paling santai di Pilpres kemarin. Indikasinya satu, misalnya dia tidak mundur ya. Yang kedua, karena tidak mundur itu, jadi dia nggak lincah kampanyenya. Justru yang paling lincah berkampanye itu ya Pak Jokowi kemarin. Gitu kan saya cerita tadi ya, Ganjar datang suatu tempat, Ganjar pergi, Pak Jokowinya nyampe. Nah, jadi Pak Prabowo ini sudah nggak lincah, santai menang. Ini luar biasa tuh. Nah, itu bisa ditulis tuh, Ndra, bahwa di Indonesia kampanye itu nggak harus sibuk. Jadi, ya hebatnya begitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Indra, memang dugaan-dugaan pembagian-pembagian itu dan keterlibatan-keterlibatan itu, eee, ya untuk memastikan skenarionya berjalan dengan lancar, Mas Indra. Oke ya. Maka, semua plannya itu sudah dihitung gitu. Tapi kan ada beberapa ya yang sebetulnya, kalau misalnya Mas Ganjar memang itu kan kaget ya. Jadi memang kemarin perjuangannya itu ditopang oleh seorang PDI Perjuangan saja. PDI Hmm. Perjuangan mengandalkan akar rumputnya yang luar biasa. Nah, kalau sekarang misalnya dapat 16%, sebetulnya itu dia ada kenaikan 2% dari angka Pilpres di 2009. Jadi kan waktu angka Pilpres 2009, Pileg 2009 itu dia dapat 14%. Di 2014 ada Jokowi, dia nambah 4%. Jadi 18, sekian gitu ya. Di periode kedua, Pak Jokowi hanya menambahkan 0,38%. Nah, jadi dari 18,9 something jadi 19,9 something persen gitu ya. Nah, sekarang Pak Jokowinya pergi dari PDI Perjuangan, bergabung atau mendukung Pak Prabowo, turun suaranya PDI Perjuangan itu hanya 3%. Jadi sebetulnya selama 2014-2019 ini ada konstituen yang dijaga oleh PDI Perjuangan dan bertambah 2% gitu. Jadi artinya dari 14 ke 16%. Nah, kemudian kalau dari Mas Anies sendiri menurut saya hal yang kemarin tidak dilakukan oleh Mas Anies tapi dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah belusukan ketemu rakyat gitu ya. Mas Anies mengandalkan event-event yang sebetulnya membuat pemilihnya itu mendatangi dirinya gitu kayak misalnya Desak Anies itu kan pemilih mendatangi Mas Anies tuh bukan Mas Anies yang mendatangi pemilih-pemilih atau datang-datang ke rumah-rumah warga misalnya. Bahkan waktu di JIS itu kan kesempatan terakhir tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Bahkan
saya pada saat itu live itu di salah satu TV, saya sempat mengatakan bahwa ada hal yang tidak boleh seharusnya dikatakan oleh MC pada hari itu, tapi dikatakan oleh MC yang waktu itu saya bilang ini pasti berimbas pada elektoral gitu dan kepercayaan diri lawan. Jadi si MC itu bilang begini, "Tolong jangan meninggalkan tempat dulu karena masih banyak artis-artis yang akan tampil, masih banyak performa-performa yang akan tampil," gitu. Jadi saya Hmm. waktu itu secara live lagi blocking, dia ngomong gitu, saya pikir, "Ini orang mau pengumuman apa kalau, pendukungnya Anies gitu kan." Nah itu menurut saya banyak hal yang dilakukan, tapi menurut saya itu hal yang terjadi di situ karena semuanya udah on skenario. Menurut saya memang semuanya sudah terukur gitu. Oh, Nasdem begini, oh PKB begini. Dan sekarang kan Hmm. kejadian-kejadian per hari ini kan juga makin membuat kita bisa melihat what kind of skenario yang sudah ada. Misalnya gini ya, ini saya nyambung sekalian. Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, kemudian pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo, itu kelanjutan atau pertemuan sendiri-sendiri gitu kan? Itu kan misteri itu. Kalau kalau kelanjutan, maka artinya kita bisa berkesimpulan bahwa benar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa dia menjadi jembatan Prabowo. Maka sekarang Prabowo ketemu Surya Paloh gitu. Tapi kalau ternyata tidak, artinya Pak Prabowo memang independen, dia ketemu Surya Paloh karena Prabowo gitu ya, karena dia sendiri, maka kita bisa lihat Prabowo independen. Tapi kan ini masih misteri semua gitu. Hmm. Pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi tiba-tiba setelah pencoblosan kan juga misteri ya. Walaupun saya sih percaya juga kalau Pak Surya Paloh eh, mungkin ya pasti akan menjaga Anies Baswedan juga gitu. Nah kalau kemudian sekarang kasak-kusuknya mau maju Jakarta itu juga buat saya agak aneh ya. Karena harusnya eh, maju ke Jakarta itu datangnya dari rakyat Jakarta gitu. Kan Hmm. dari awal-awal kasak-kusuk oh ya mempersiapkan maju ke Jakarta karena kalau dari nyapres terus kemudian nyagup lagi cari kerja kayak cari peruntungan gitu jadi gubernur kemudian nyapres gagal nyagup lagi ya nyari peruntungan ya mudah-mudahan Mas Anies nggak begitu ya di sekarang ini kan kita mendengar bahwa Mas Anies juga sampai hari ini nggak maju ke Jakarta. Jadi memang skenario-skenario politik itu yang mesti kita baca Nindra di awal-awal Mas Indra apa di Hmm. sekarang-sekarang ini arahnya akan kemana? Kalau misalnya sekarang pertanyaannya Prabowo akan ketemu Megawati atau tidak? Saya melihatnya ada dua hal. Kalau Pak Prabowo memang independen tidak ada Jokowinya, maka akan mudah dia ketemu dengan Megawati. Karena Ah. apa namanya Bu Mega itu nggak ada masalah tuh sama Pak Prabowo gitu ya. Jadi sangat mungkin itu pertemuan bisa terjadi. Tapi kalau ada Jokowinya, saya sih yakin akan susah tuh Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega. Ibu Mega ini seru juga ya, hampir semua presiden itu dia punya tautan yang tidak terlalu positif hubungannya ya kan dengan Soeharto, dengan SBY dan dengan Jokowi akhirnya. Padahal menurut saya Ibu Mega adalah penjaga negara tuh. Dia menjaga Indonesia tetap dalam koridor negara hukum. Jadi walaupun ada anak yang dia besarkan menjadi presiden kemudian minta 3 periode dia nggak kasih tuh karena memang dia berada di sebuah garis lurus yang menjaga bahwa Indonesia tetap menjadi negara hukum gitu ya. Itu kira-kira Mas Indra. Oke, terakhir nih Bang. Jadi konfirmasi lagi, semua skenario yang tadi sudah disiapkan sebelumnya hanya bisa dipatahkan oleh dua pihak ya. Satu oleh Pak Prabowo yang memang bergerak sebagai presiden terpilih, satu lagi dari rakyat.
kalau memang rakyat menghendaki hal yang berbeda, karena pengalaman sekuat apapun rezim Orde Baru, Pak Harto yang begitu kuatnya ya, itu Ya. pun bisa jatuh kan gitu. Nah, menurut Bang Hensat, mana yang lebih mungkin terjadi nih Bang? Atau malah nggak bakal terjadi? Itu semua tergantung dari kesadaran rakyat ya, dia mau keluar dari skenario atau berada dalam skenario, termasuk Pak Prabowo Hmm. sebagai presiden terpilih, elected versi hitung cepat dan rekapitulasi KPU, maka dia harus memutuskan dia akan berada di bawah bayang-bayang presiden sebelumnya atau tidak. Jadi artinya presiden sebelumnya itu sebetulnya Indonesia itu kemarin bukan milih presiden ke-8 tapi presiden ke-7 plus 1 gitu ya. Jadi presiden ke-7-nya tetap ada gitu. Nah, Hmm. itu jadi sebuah catatan tersendiri buat Indonesia dan rakyat Indonesia termasuk Pak Prabowo. Nah, Hmm. kalau tergantung rakyat itu juga bisa saja misalnya rakyat mendorong wakilnya yang di hak angket apa yang di DPR untuk meneruskan hak angket gitu. Itu kan salah satu skenario yang bisa diciptakan oleh rakyat. Ya. Atau ada dukungan dari tokoh-tokoh yang memang dianggap oleh rakyat sebagai tokoh-tokoh bangsa yang bisa mendesak parlemen dan ketokohan pemimpin hari ini untuk berpikir ulang gitu, untuk memaksakan skenarionya. Makanya saya pernah usulkan Mas Indra ada pertemuan, tapi ini bukan Henry Satrio yang menginisiasi harusnya. Walaupun saya juga senang juga tuh kalau itu kejadian, Hmm. saya mengusulkan ada pertemuan 4 tokoh itu, Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Habib Rizik Syihab, Sultan Hamengkubuwono X dan Yusuf Hmm. Kalla. Karena ini perwakilan-perwakilan menurut saya representasi ya, Ibu Mega presentasi perempuan, kemudian nasionalis gitu ya, sementara Habib Rizik Hmm. adalah representasi umat ya, kemudian Sultan Hamengkubuwono ini adalah representasi tokoh-tokoh bangsa lainnya, para raja-raja, para sultan, kemudian yang bergerak di bidang sosial budaya, Pak Yusuf Kalla ini representasinya banyak, bukan saja pebisnis dari Indonesia Timur, tapi dia juga mewakili masjid, misalnya kemudian NU dan lain-lain. Nah, bila ada pertemuan 4 tokoh itu, menurut saya skenario yang sudah dibangun oleh rezim itu bisa kocar-kacir juga gitu. Karena si tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi punya masa loyal yang luar biasa mempengaruhi Indonesia gitu ya. PDI 16% per hari ini, Habib Rizik juga punya masa sendiri, kemudian Sultan juga punya masa sendiri, Pak Ya. Yusuf Kalla juga gitu ya. Jadi salah satu yang bisa mengubah skenario itu adalah menurut saya keempat tokoh tadi misalnya menghasilkan keputusan kalau waktu reformasi jilid 1 itu ada Ciganjur ya, mungkin ini reformasi jilid 2 juga seperti ada Ciganjur jilid 2 tapi mungkin tempatnya berbeda gitu ya, bisa di Teguh Umar atau di Yogyakarta. Kira-kira gitu, kita sih mengajak saya mengajak rakyat Indonesia untuk tetap optimis, apapun skenarionya, semoga skenario yang memang baik untuk Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau ada skenario yang tidak baik buat Indonesia, kita doakan agar digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu Mas Indra. Siap. Oke. Makasih Bang Hensat atas Sama-sama Mas insight-nya. Indra. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua dan kayaknya kita nggak mau ya kehidupan kita itu sudah diskenariokan kan gitu, apalagi oleh 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 satu orang atau satu kelompok. Kita jadi negara merdeka kan ingin punya pilihan sendiri, kita ingin punya Ya, nasib sendiri itu yang bukan bergantung pada pihak tertentu. Oke, makasih Bang Ensat. Jangan sama-sama kapok Mas kalau Indra. diundang lagi. Ya lah, Kita masih sama banyak dong. hal-hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Ibu sekalian, demikianlah bincang-bincang sena kita dengan Bang Henry Satrio. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya, ketik komentar Anda, like videonya, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi pada topik yang lain.